pemirsa setia Tempo, jumpa lagi bersama saya, Sabana Zahra, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu spesial kita hari ini adalah Bupati Lahat, Bapak Bursah Zarnubi. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Baik. Baik ya, Pak ya. Sehat Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih nih buat Bapak udah mau datang di Teras Negeri Tempo. Yeah. Oke, pemirsa setia Tempo, sebelum kita lanjut berbincang dengan Pak Bupati ya, saya mau membacakan nih sedikit sekilas profil beliau. Bapak Bursah Zarnubi resmi dilantik sebagai Bupati Lahat pada 20 Februari 2025. Pria kelahiran Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, tanggal 29 Januari 1959 ini sebelumnya merupakan anggota DPR RI periode 2024-2009. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi sejak 2006. Langsung saja pemirsa, kita berbincang nih dengan Bapak Bursah Zarnubi. Oke Bapak, paling pertama ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Bapak. Program unggulannya nih Pak. Ya. Program unggulan Bapak nih apa saja menjadi prioritas dalam 5 tahun ke depan? Ya. Terima kasih. Ya. Pemirsa Teras Negeri Tempo, saya ucapkan terima kasih undang ya untuk memberikan informasi tentang Kabupaten Lahat. Ya. Betul sekali tadi saya dilantik tanggal 20 Februari. Ya. Kita mengikuti perintah Presiden, salah satu yang menjadi pusat perhatian di kebijakan nasional itu adalah swasembada pangan. Ya. Swasembada pangan itu dimulai memperbaiki irigasi teknis, kemudian teknologi pertanian, 3 prasarana infrastruktur lain lah, sehingga upaya mencapai swasembada itu bisa maksimal. Yang kedua, di kebijakan unggulan kami itu adalah SDM unggul. SDM unggul itu karena kata Bapak Presiden di retreat di Magelang waktu itu, pendidikan itu super prioritas. Nah, untuk mencapai itu kita menuju Indonesia Emas itu katanya mesti SDM yang unggul. SDM unggul itu kata Bapak Presiden, 1 sehat walafiat rohani jasmani, kedua kualitas manusianya harus memenuhi standar kualifikasi pendidikan, matematik, fisika, kimia, biologi. Kalau bisa tambah bahasa Inggris. Ya. Nah, yang disampaikan Bapak Prabowo ini sebetulnya standar PISA. PISA itu program for International Student Assessment yang berkantor di Prancis. Ya. Itu untuk menilai sistem pendidikan suatu negara yang dinilai itu selalu 80 sampai sekarang. Kita urutan 69. Nah, kelemahan kita di sudut literasi membaca, kedua sains STEM tadi, dan yang ketiga adalah penguasaan teknologi dan lain-lain. Ya. Nah, yang ketiga tadi STEM unggul itu pertama tadi sehat walafiat, kedua kualitas manusia ini tinggi ya, ketiga produktif dan inovatif. Itu jadi swasembada, pendidikan, ketiga kesehatan. Bapak Prabowo minta kesehatan mesti pelayanan prima. Karena walaupun dia bukan lagi program mandatori, tapi kesehatan menyangkut manusia, manusia banyak. Jadi harus kita tingkatkan. Nah, yang ketiga, yang keempat harus dipilih yang paling memungkinkan dikerjakan. Salah satu di kata Pak Prabowo itu mungkin saja bisa mengembangkan destinasi wisata, bisa saja mengembangkan hortikultura sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Tapi 3 poin ini mesti dijadikan bagian penting dari kita untuk memperkuat Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045 itu. Jadi kami bergegas melakukan ini. Oleh karena itu, impres mengenai efisiensi itu kami juga sangat serius. Nah, di Kabupaten Lahat itu efisiensi kita mencapai 400 miliar. Jadi seluruh anggaran yang tidak bermanfaat, anggaran yang kurang berguna bagi rakyat banyak, anggaran yang tidak bersinergi dengan cita-cita rakyat, maka harus diefisiensi. Misalnya perjalanan dinas nggak perlu, seminar-seminar nggak perlu, fokus grup nggak perlu, cetak mencetak nggak perlu, diefisiensi. Jadi efisiensinya hampir 400 miliar lebih kurang. Nah, inilah
kita realokasi ke satu, membangun irigasi teknis. Insya Allah tahun depan kita ada berkekuatan 6.000 hektar, sekitar 300 sampai 400 miliar kita akan bangun irigasi teknis. Mengairi sawah 6.000 7.000 hektar. Nah, yang kedua SDM unggul. SDM unggul ini di sana juga dialokasikan untuk mulai dari kita memperbaiki prasarana, membersihkan semua WC, sekolah-sekolah yang hancur dibangunkan. Ketiga adalah prasarana kesehatan, termasuk gedung-gedung rumah sakit, perbaikan rondes pelayanan, kemudian peralatan-peralatan yang masih sangat kurang, dokter-dokter spesialis. Jadi kita memulai sesuatu yang sangat bersejarah ke depan ini, karena ini betul-betul menurut saya program yang mesti didukung oleh seluruh pemerintah kepala daerah. Kata Bapak Prabowo, dia gambarkan peranan daerah itu hampir 60% untuk mendukung kekuatan nasional. Provinsi 20%, 20% pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah daerah tidak meletakkan dasar-dasar kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat Bapak Prabowo, maka kita akan tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu kami sangat serius membangun swasembada pangan, menggiatkan pendidikan super prioritas tadi itu, membangun SDM unggul. Ketiga, untuk tetap menjadikan kesehatan menjadi yang prima ke depan ini. Di samping itu kita akan memperkuat destinasi wisata, kemudian perkebunan kopi, ya, baru ingat saya, perkebunan kopi akan saya perkuat karena itu salah satu unggulan di kabupaten itu kopi, ya, karet dan sawit rakyat. Kemungkinan kami akan bikin pabrik CPO dan seterusnya dan seterusnya. Berarti nanti Bapak akan melakukan perubahan besar-besaran nih di besar-besaran, kabupaten. fundamental. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan begitu banyak perubahan yang akan Bapak lakukan, begitu banyak gebrakan yang akan Bapak lakukan selama menjabat. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dari gebrakan-gebrakan Bapak? Ya, saya kan hampir 3 bulan Bu ya. Kita tuh dilantik tanggal 20 Februari. Sekarang Maret, April kan. April udah lewat 2 bulan kan. Sekarang tanggal tanggal 30. Berarti udah 2 bulan 10 hari lah ya. Jadi kita tersisa 20 hari. Jadi kita sudah awali dengan musrembang. Musyawarah rencana pembangunan, bukan saja mengundang OPD, tapi stakeholder yang dilihat. Tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga sosial keagamaan, agar mereka mengetahui apa rencana kita ke depan, termasuk masukan mereka. Bahkan saya mengatakan DPR mesti terlibat dalam pengawasan. Mulai dari pengawasan, perencanaan mesti diawasi. Karena tanpa itu, tanpa balancing, kita bisa keliru. Jadi peranan tokoh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakatan, DPR itu menurut saya bagian yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun hasil-hasil pembangunan. Itu sudah kami lakukan beberapa waktu lalu, sebulan atau sebulan setengah lalu, pertama kami memerintah musrembang. Musrembang ini tutup lembaganya strategis. Jadi kalau orang nggak ngerti ini sangat strategis, maka musrembang gagal. Jadi betul-betul melibatkan banyak stakeholder. Nah, disinilah kita menyampaikan kalau ada kritik, ada masukan, kita akan tampung dan pasti kita akan ikuti. Melalui musrembang tersebut. Ya, musrembang itu sarananya. Nah, tapi kalau waktu dalam pelaksanaan bisa ada kritik, ada kontrol, ada protes, demonstrasi, tidak masalah. Karena dengan jalan itu kita bisa menata Indonesia ini, Kabupaten Lahat itu dengan tidak sempurna, tapi setidak-tidaknya pendapat masyarakat kita dengar agar seluruh kebijakan itu mengenai sasarannya, keuangannya, kegunaannya, manfaatnya pada rakyat Kabupaten Lahat. Karena seluruh pembangunan kan mesti untuk kesejahteraan ya, untuk keadilan tentunya. Bagi kita ke depan ini adalah salah satu itu menyelesaikan ketimpangan antara kota dan desa, ketimpangan pendapatan antara yang kaya miskin, ketimpangan pekerjaan dan lain-lain. Itu problem besar bangsa tuh, bukan problem Lahat saja, tapi problem bangsa Indonesia. Problem bagi semua ya. Semua ya. Artinya kita butuh pemerataan
Harus, itu kewajiban kita. Jadi ekonomi kita kan bersifat inklusif itu, yang dimaksud adalah bukan tumbuhnya yang tinggi, tapi pemerataannya, keadilannya. Sehingga semua hasil pembangunan itu betul-betul dirasakan oleh rakyat banyak secara sustainable bersama dan terus-menerus. Konsisten dinikmati oleh rakyat hasil pembangunan. Jadi kalau inklusi ekonomi kita tidak berhasil memeratakan hasil pembangunan, tidak dinikmati oleh masyarakat, kita gagal sebagai pemimpin, gagal sebagai kepala daerah. Saya berpendapat begitu. Oke. Nah, tadi Bapak sebutkan kalau tentu saja kebijakan yang Bapak lakukan itu pasti akan dapat kritik, demonstrasi dari masyarakat luas. Ya. Nah, kira-kira apa saja nih Pak tantangan utamanya dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat? Ya, tadi saya katakan kita memiliki lahan sawah yang sudah ready ya, 22.000 hektar. Kemudian kita punya kebun kopi lebih kurang 54.000 hektar dan lain-lain. Sawah kita 22.000 hektar ini tidak mendapatkan air yang cukup karena irigasinya tidak teknis. Karena irigasi teknis itu secara teori pengertiannya adalah irigasi itu pengairan, Bu ya. Airnya bisa diatur dan terukur. Maka waktu kita membendung satu sungai, debit airnya besar, kita salurkan ke saluran primer, kemudian ke sekunder dan tersier ke sawah-sawah itu. Ini yang masuk dengan irigasi teknis. Nah, masalah kita, irigasi teknis kita hancur semua, Bu. Ini membuat sawah kita nggak produktif. Jadi kita mulai dari persoalan dasar itu. Nah, kedua nanti apa yang persiapkan adalah untuk mekanisasi kita perlu peralatan mesin baja, mesin perontok padi, mesin penanam. Nah, kalau kita diizinkan nanti kita akan bikin pabrik sendiri, pabrik lahat di Lahat untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Seperti angkutan padi di desa yang berkekuatan 500 kg. Artinya jadi mandiri ya Pak? Mandiri, Bu, karena ini betul-betul program Bapak Prabowo. Berdiri di atas kaki sendiri katanya. Nah, dalam keadaan perang tarif ini, kita penting sekali membangun pabrik sendiri. Supaya kita tidak tergantung dengan impor. Betul. Masa sih mesin perontok padi dia impor, mesin pembaja impor, mesin penanam padi impor. Padahal itu teknologi sederhana. Bukan kita menggunakan artificial intelligence atau teknologi nano yang susah dipahami itu, Bu. Ini sederhana sekali. Betul. Kok Thailand bisa, Vietnam bisa, kita nggak bisa. Negara tetangga saja bisa. Itu tantangan besar. Samping infrastruktur utama, infrastruktur penunjang. Apa infrastruktur penunjang itu? Ya jalan-jalan yang mempermudah orang untuk melakukan kegiatan produksi pertanian. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka kita sulit mencapai swasembada pangan yang diharapkan Bapak Prabowo. Kalau tidak salah kan, untuk menutup impor itu kita butuh 1,5 juta lagi hektar sawah. Untuk memenuhi gap 3 juta atau 4 juta ton padi ya, impor. Jadi kalau kami berhasil 22.000 ini yang sudah ada, Bu ya, kita sudah menyumbang cukup baik, Bu, untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dengan menggunakan mekanisasi ya, teknologi ya, menggunakan mesin pertanian, kita akan memudahkan pertanian persawahan kita pada masa akan datang. Nah dari tadi yang sudah Bapak jelaskan, dari mulai teknologi, SDM dan segala macam, tantangannya itu apakah pernah datang mungkin dari stakeholder, mungkin dari pemerintah pusat? Tantangannya di samping komitmen kita ya, kedua memang beberapa hal penting. Pemerintah pusat kurang perhatian dengan irigasi ya, atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sendiri. Ternyata kita hasil efisiensi ini bisa bangun sendiri, Bu, berskala besar untuk 50 tahun ketahanannya. Jadi bukan irigasi berumur 2 tahun, 3 tahun. Berskala besar. Nah, ini saya bilang perlu komitmen. Komitmen, konsisten dan sustainable. Hanya itu harus kita miliki. Kuncinya ya Pak? Kuncinya itu. Jadi belum pernah ada Kabupaten Lahat membangun irigasi berkekuatan 100 miliar, Bu. Dan ini untuk durasinya 50 tahun ke atas. Ini insya Allah jadi. Sudah kita
groundbreaking beberapa hari lalu, dan mohon doa Bu ya, Ya, mudah-mudahan ini langkah pertama Kabupaten Lat untuk Ya. menjadi membangun swasembada beras di Kabupaten Lat. Karena kita punya kalau kita cetak sawah bisa mencapai 50.000 Bu. Tapi yang sudah ready itu ada 22.000 hektar. Itu aja. Yang lain tantangannya adalah paritas unggul. Rata-rata produksi nasional kita ini 4-5 ton lah setahun, ada 6 ton lah. Tapi di daerah saya ada cuma 2 ton, 3 ton ya. Gabah kering panen Bu ya. Dia jadi beras nanti 1,5 ton gitu. Ya. Paling 2 ton gitu. Jadi problem kita di samping irigasi teknis, teknologi, 2 paritas. Nah sekarang di mana katanya ada paritas 12 ton tuh? Coba di daerah saya dulu. Kalau ini ada kaya raya Bu, yakinlah kaya raya. Jadi 3 kali setahun aja. Nah, paritas unggulnya ada di Vietnam. Dia bisa 12 ton, paling sedikit 10 ton sehektar. Jadi menurut saya tantangan-tantangan ini mesti diatasi oleh pemerintah pusat. Terus dilipat ke daerah. Ya. Kita kan sebagai pemerintah daerah ini sebagai bagian penting penyelenggara pemerintahan berskala 60% kata Bapak Presiden itu akan sangat menentukan berdirinya Republik ini terus-menerus NKRI ini. Tanpa itu NKRI goyang. Jadi disitulah peranan pemerintah memfasilitasi teknologi, keuangan, sumber daya untuk menyelenggarakan swasembada pangan ini. Agar ini menjadi program serentak Bu ya. Untuk mengatasi impor yang telah berlarut. Menurut saya kita sudah membuang devisa banyak sekali. Betul. Yang sebetulnya kita bisa lakukan. Ya. Oke, kalau begitu tadi kan kita sudah bicara nih Pak soal SDM, soal hortikultura sama pertanian, dan juga sistem irigasi. Sekarang kita melipir nih Pak ke pariwisata. Kira-kira bagaimana sih Bapak itu dalam merencanakan pengembangan sektor pariwisata? Seperti kalau di Kabupaten Lahat itu kan ada Curug Maung. Betul. Dan juga situs megalitikum. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak rencananya? Jadi gini Bu, kalau di dalam urutan strategi pembangunan itu, yang didahulukan itu adalah kepentingan dasar. Yaitu ekonomi itu dimulai dengan yang utama itu perumahan ya. Kedua, ekonomi yang ada di daerah apa, misalnya sawah tadi ya kan, kopi. Biasanya didahulukan itu. Kalau negara maju, dia pariwisata digenjot. Nah, tetapi bisa kita juga genjot walaupun ini belum prioritas, karena Curug Maung itu strategis untuk destinasi wisata. Boleh jelaskan Pak strategisnya? Strategis begini, tempatnya bagus, air terjunnya cukup, ya. Tapi untuk mengatasi kecuraman tempatnya itu perlu uang cukup banyak. Makanya tertunda. Tetapi ada yang menarik yang Ibu sebut tadi, megalitikum, megalit. Megalit itu sangat dekat Lahat, tapi dia benda ini yang terbanyak di Indonesia di Lahat Bu. Megalitikum nih terbanyak di Lahat. Arca ini terbanyak di Lahat. Dan memang sejarahnya belum diketahui persis sejak kapan. Tapi setidaknya kalau lihat di cerita orang yang mengerti itu sejak abad 1. Berarti ini berhubungan dengan Hindu masuk di Indonesia kan. Abad 1 itu. Berarti cukup panjang sekali itu sejarahnya ya. Tapi ada orang bilang itu dari zamannya Mesir kuno. Jadi berarti itu 6.000 tahun 5.000-6.000 tahun yang lalu. Ini menarik, memang tempatnya besar sekali. Nah, saya rencanakan kita akan kampanyekan tempat ini sebagai pusat rekreasi dalam dan luar negeri Bu. Karena ini akan menarik wisata ya. Terutama para arkeolog ya. Kemudian pecinta benda-benda masa lalu ya. Benda-benda ancient purba gitu ya. Jadi kita dalam waktu dekat akan siapkan beberapa tempat WC ya, supaya orang datang sana ada WC. Itu belum ada Bu. Kemudian beberapa kafe. Jadi nggak ada orang, kita akan hidupkan kafenya, kopinya, tempat makannya, ada 2 nanti kita bikin. Karena tempatnya luas Bu. Betul. Ada beberapa meter terpisah dengan yang satu. Nanti kita akan di antara yang satu kita akan bangun jalan. Nanti kita akan tanam pohon kopi sampai kiri kanannya.
jalan atau ada kafenya gitu. Itu jadi bisa buat pemasukan PAD PAD, di Bu. Lahat ya. Karena salah satu cara kita untuk mengurangi ketergantungan dengan transfer pusat itu mesti PAD harus kita tingkatkan. Betul. PAD kami lumayan, Bu, sekarang 230 miliar. Yang sebelumnya? Sebelumnya ya segitulah. Nanti kita rencana 5 tahun ini kalau bisa 500 miliar kita target kita Oke. dalam 4 tahun ke depan. Jadi kalau 500 miliar kita agak gagah, Bu. Bisa membantu menyumbang insentif untuk pegawai, Ya. untuk dokter, ya untuk bupati juga. Karena kata Pak Tito, ya untuk dana operasional itu bisa kalau kalian tingkatkan PAD. Jadi semangat aja bangun tingkatkan PAD katanya. Dikasih PR ya. PR, Bu, ini PR besar loh. PR 500 besar ya. Kita harus nambah 260 miliar lagi Ya. untuk 3 tahun ke depan. Saya pikir bisa. Ya. Karena di situ nanti destinasi wisata kita akan tingkatkan. Kemudian dari hasil produksi sawah nanti padi itu akan besar, Bu. Ya. Karena nanti akan ditampung oleh Prusda padi nih nanti. Oke. Jadi Prusda ikut dagang beras. Ya. Jadi petani ketolong, standar harga nggak boleh kurang. Bila perlu kita tambahin, namanya petani. Ya. Karena pemerintah sekarang tetapkan harga dasarnya 6.500, bila perlu 7.000. Ya. Kenapa kita nggak bisa bahagiakan kalau kita kan bukan mencari untung, membahagiakan para petani rakyat itu kan. Jadi katanya 6.500, kita 7.000 bila perlu. Ya. Kira-kira gitu. Jagung 5.500, bila perlu 6.000 jagung itu. Jadi ini akan kita kembangkan, kita akan berpihak betul dengan rakyat. Tanpa itu petani nggak bakal tertolong. Nah, jadi wisata ini walaupun belum strategis, tapi bagian penting yang akan kami bangun ke depan. Contohnya gini, mulai tahun ini kita bangun pusat reaksi di perkotaan lebih kurang 11 hektar, Bu. Nanti saya kasih tahu ke Ibu ini animasinya. Boleh. Bulan 6 ini dibangun. Oke. Bulan 6 dibangun, insya Allah Desember selesai. Ya. Resmiannya Ibu saya undang nanti ke Lahat. Oh, siap. Bagus sekali. Siap. Mungkin sangat modern lah kira-kira. Karena cukup penasaran juga sih Pak di situs-situs, apalagi situs megalitikumnya. Jadi buat pemirsa-pemirsa teras negeri nih ya, kalau mau tahu peradaban Indonesia pertama di abad pertama gitu ya, 6.000 tahun yang lalu, datanglah ke Lahat. Ya, Apalagi betul. nanti mau ada kafe, ada pembangunan-pembangunan lainnya gitu ya. Fasilitas umum, WC pasti kita bangun. Ya. Rumah penjaga akan kita bangun, kafe beberapa nanti. Jadi nggak ada orang, mesti ada kafe. Ya, Nanti kalau sudah datang orang, tadi ingat ada kafe loh sana loh, Ya. datang loh. Tempatnya bagus sekali. Ya. Masih dikelilingi hutan-hutan murni, Bu ya, oksigennya bagus itu. Otentik berarti. Otentik, masih otentik. Belum ada gangguan tangan manusia Ya. di hutan-hutannya. Jadi sambil kita bisa jogging juga sana kalau enak datang tuh. ya, lihat-lihat kebun gitu ya. Jadi semangatlah kita untuk bangun wisata. Itu yang paling depan akan kita lakukan. Oke. Cukup mau mungkin beberapa waktu ke depan lagi yang kita lakukan. Oke, pemirsa, masukin ya wishlistnya kalau mau jalan-jalan. Ya, betul. Wisata yang virgin lah, otentik itu udah ada di Lahat gitu. Oke Pak, selanjutnya nih. Tadi kan kita ngomongin soal sektor pariwisata. Nah, ngomongin soal investor nih Pak. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Bapak dan juga Pemkab untuk menarik investasi ke sektor tambang misalnya, atau energi, atau bahkan pariwisata? Kalau pariwisata ini masih bisa berurusan dengan kita, Bu, ya, langsung. Kalau energi ini di pusat, ya. Ini ya problem otonomi daerah, Bu, ya. Masih istilahnya itu tidak sepenuhnya, ragu-ragu pemerintah pusat. Sebetulnya kalau kita dikasihkan kebebasan, kita bisa mengundang investasi batubara dengan menjaga lingkungan misalnya kan. Investasi batubara untuk membuat rakyat sejahtera. Kan nggak pengen juga, Bu. Orang kaya batubara, rakyatnya miskin, ya, lingkungan rusak. Kalau itu dirubah undang-undangnya, satu hebat, Bu. Itu satu. Kedua, sekarang ini kan sedang ramai orang mendaftar mau bikin pabrik CPO di Lahat. Karena ada 20.000 hektar sawit rakyat, Bu. Ya bukan korporasi aja, perkebunan. Tapi rakyat. Rakyat punya 2.000. Jadi sudah ada 4 mau daftar ke Lahat bikin pabrik CPO. Tapi saya bilang begini, boleh CPO tapi harus bikin minyak curah. Minyak curah untuk rakyat. Ya jangan 16.000 dong harganya di pasar. Kalau bisa 13.000 dong untuk orang Lahat. Ya kan? Udah dikasih izin, masa nggak mau tolong rakyat Lahat itu? Kan bagi ibu diskon 3.000 tuh luar biasa, Bu. Sesuatu bagi orang-orang di kampung gitu.
Jadi kalau ada harga minyak curah di Kabupaten Lahat 13.000, 14.000 senang sekali. Nah itu saya sarankan. Jadi kalian untung besar, rakyat juga Rakyat, senang. ya, betul. Oh itu kan betul kan? Nah itu yang sekarang berebut. Kemudian ada investasi hotel kalau jadi Bu, insya Allah nanti. Ibu saya undang juga. Oke, siap. 778 miliar Bu di sisi Sungai Lematang. Bagus sekali, 18 lantai. Tapi dia akan melibatkan UMKM, Ya. akan melibatkan banyak pegawai dari Kabupaten Lahat. Jadi sedang diurus izin mereka dari Sumsel, dari pusat itu. Jadi kita akan ada investasi paling besar nanti Bu di Kabupaten Lahat dan waktu tidak lama lagi. 1,5 besar itu. Oke. Ada ini gambarnya sudah ada, kita terima. Sudah ada blueprintnya tuh ya? Blueprintnya sudah ada ya. Sudah ada gambarannya. Nah, ada gambarannya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak menilai kinerja pelayanan publik saat ini? Ya kalau kita lihat ke belakang Bu ya, Militer Laut memang belum begitu baik ya. Tapi sudah dimulai sesuatu yang akan jadi lebih bagus lagi. Karena sekarang kita sedang membangun gedung pusat pelayanan publik one stop service. Oke. Sedang dibangun nanti sebentar Sedang lagi. dibangun. Nanti Ibu juga akan saya undang. Oh, siap. Itu proyeknya kalau nggak salah 17 miliar bantuan PTBA. Nah, jadi dibantu gratis PTBA untuk pelayanan menggunakan digital nanti. Jadi dari sana nanti suruh berurusan dalam satu gedung. Izin, KTP, semua izin di sana nanti. Insya Allah tahun depan kita gunakan gedung itu. Baru di groundbreakingnya 2 minggu lalu. 2 minggu 2 lalu. minggu lalu. Jadi kita akan ada satu pusat gedung pelayanan one stop service. Insya Allah. Dari sana kita memulai sesuatu dengan teknologi. Oke. Ya. Berarti dalam setahun 2 tahun ini Bapak sudah banyak tuh ya Banyak sekali. yang sudah dicanangkan gitu. Ya, kita juga sudah mencanangkan sekolah unggulan Bu, Sekolah unggulan. yang dapat dari Pak Prabowo. Ya. Insya Allah kalau tidak ada lang tanggal 17 Mei ini ada groundbreaking sekolah unggulan yang diberi oleh Pak Prabowo. Waktu saya kemarin di retreat, Pak Prabowo kan kenal sama saya. Loh kamu kok di sini katanya? Saya Bupati Lahat. Ya. Oh kalau gitu nanti saya bantu sekolah unggulan 1 katanya. Terus dipanggil Pak Muzani Sekjen Partai. Pak Muzani sini dulu, kasih Pak Bursa Kabupaten Lahat 1 sekolah unggulan katanya. Dapat 1, alhamdulillah. Kemudian dapat juga sekolah boarding school untuk orang kurang mampu. Satu. Jadi kami dapat 2 program nasional bertempat di Lahat. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan pusat ini, apa yang dimaksud Bapak Prabowo STM unggul itu insya Allah dimulai salah satu di Lahat. Amin. Nah, jadi untuk menambah SDM unggul ini kita akan mengundang 20 instruktur. Instruktur 44 Bu ya. Untuk menunjang STEM tadi Bu ya, STEM. Science, Teknologi, Engineering, Art and Matematik ya. Mau mengundang 4 instruktur matematik, 4 struktur fisika, 4 struktur kimia, 4 struktur biologi dan tambah bahasa Inggris 1. Insyaallah tahun ini akan diselenggarakan. Kami ingin anak-anak desa yang kurang mampu menikmati pendidikan matematik, fisika, kimia, dan bukan anak orang berada aja. Ya. Jadi kita akan ratakan di seluruh desa, kecamatan, supaya mereka belajar matematik, fisika, kimia, biologi untuk tadi meningkatkan manusia berkualitas tinggi. Nah, dalam meningkatkan SDM berkualitas tinggi dan juga tadi Bapak juga sebut dalam pelayanan publik itu akan ada digitalisasinya nih Pak. Nah, kira-kira di Kabupaten Lahat ini sejauh mana Pak digitalisasi yang telah diterapkan? Baik itu dalam pengembangan SDM atau pengembangan lainnya? Belum ada. Belum ada? Belum ada sama sekali. Ini baru mau dimulai. Baru mau dimulai? Baru dimulai. Oke. Akan semua nanti akan menggunakan berbagai aplikasi Bu ya, termasuk mendaftar KTP, aplikasi, kemudian informasi yang diperlukan oleh pemerintah untuk bantu rakyat, semua aplikasi nanti akan dimulai segera tahun depan. Akan dimulai segera. Nanti sistem akan dibangun dengan ahlinya lah, ahli teknologi kan yang bisa bikin aplikasi layanan publik ya. Jadi mudah-mudahan banyak program-program yang inti fokus akan terjadi di Kabupaten Lahat. Jadi untuk rakyat Kabupaten Lahat menunggu satu perubahan besar sebentar lagi terjadi di Kabupaten Lahat, termasuk public service, kemudian pertumbuhan ekonomi,
kemudian layanan kesehatan prima, dan pendidikan unggul. Kita akan siapkan sarana prasarananya, termasuk tadi destinasi wisata. Ya. Desember sudah jadi bagus sekali. Oke, siap ditunggu Pak. Ya, Saya sangat penasaran. ya. Oke, nah Pak Bupati, ini kan tadi Bapak ngobrolin program itu sangat banyak Pak. Tentu itu berkaitan dengan APBD. Nah, bagaimana Pak Bupati itu memastikan nih kalau pengawasan penggunaan APBD itu bisa berjalan dengan efektif? Saya akan tempel pengawas di setiap UPD, Bu. UPD itu organisasi pemerintah daerah, semacam dinas. Jadi minimal 3-4 orang untuk mengawasi proyek-proyeknya. Semacam konsultan lah ya. Jadi yang strategis PU misalnya, pendidikan, kesehatan, perumahan, perkim, apalagi itu ya. Nanti kita akan tempel orang untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan. Sebab kalau tidak diawasi, Bu, pembangunan kita ini tidak efisien. Tinggi sekali, sampai 65-70% tidak efisien. Untuk tidak mengatakan korupsi lah kira-kira gitu. Jadi kalau pembangunan tidak efisien 65-70%, memang nggak ngelihat apa-apa, nggak hasil apa-apa. Kita ingin balik, mesti pembangunan itu hasilnya minimal 65-60% lah terbangun gitu. Jadi kontraktor sudah dapat ya, konsultannya juga dapat gitu untungnya. Tapi kualitas bangunan ada. Nah, zaman saya insya Allah saya tidak ingin lagi ada pembangunan itu bangun pagi rusak malam, bangun siang rusak sore. Saya akan ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dan betul-betul saya masyarakat kawal saya gitu supaya dana pajak, dana pembangunan untuk rakyat ini betul-betul menjadi kenyataan. Saya ingin setiap proyek itu mesti ada papan namanya, Bu. Selama ini nggak ada, Bu. Kayak main gelap-gelapan gitu. Artinya jadi lebih struktur ya? Ya, jadi misalnya proyek Siring, misalnya tahu Siring? Siring itu got. Oke, got. Nama proyek got ini gitu. Nilainya gini, di desa ini, kecamatan ini, mesti ada. Ada papan supaya rakyat bisa berpartisipasi mengawasinya. Ya, jadi rakyat juga kenal nih ya, yang bertugas dalam proyek ini nama-nama siapa aja. Ya, PT-nya apa, orang yang mana, tempatnya di mana, selesainya kapan. Kalau ada apa-apa dia langsung bisa lapor ke kita. Selama ini nggak ada itu, Bu. Gelap semua. Saya ingin suatu akan menjadi baik ke depan ini. Itu yang saya bilang perubahan cukup fundamental. Nah, bukan saya mengurangi rezeki orang. Rezeki orang itu kita kembalikan ke rakyat lagi. Yang lebih banyak gitu. Supaya rakyat bisa menikmati hasil keuangan pajak ya. Dari sumber-sumber pusat ya. Itu kan untuk rakyat semua. Jadi mudah-mudahan dengan ada papan nama itu untuk pengawasan. Saya sudah konsultasi sama jaksa juga dengan Kapolres, tolong dukungannya untuk intensif mengawasi semua proyek pembangunan supaya hasilnya bagus lah kira-kira gitu. Oke. Ya, pemirsa, menarik sekali nih perbincangan kita hari ini dengan Pak Bupati. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara, Pak. Nah, untuk menutup perbincangan ini, saya persilahkan Pak Bursah Zarnubi memberikan closing statement untuk masyarakat Kabupaten Lahat. Silakan, Pak. Saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat, pertama di dalam pengawasan pembangunan. Kita ke depan ini untuk menuju perubahan cukup besar, seluruh pembangunan itu akan kita arahkan untuk kepentingan masyarakat. Baik itu untuk pembukaan lapangan pekerjaan maupun pemberantasan kemiskinan, mengatasi anak-anak yang tidak mampu sekolah, kita akan atasi bersama. Nah, karena itu seluruh partisipasi masyarakat akan dibutuhkan membuat rakyat lebih hebat, menata kota, membangun desa. Ada yang kurang saya sampaikan, kita kampanye kami Kota Lahat, Kabupaten Lahat Bersih harus menjadi budaya kita. Karena pada tahun depan kita akan memberlakukan peraturan daerah bagi masyarakat membuang sampah sembarang akan kita kenakan peraturan daerah. Jadi kita akan membuat Lahat menjadi Kabupaten Lahat kota yang indah bersih. Kira-kira gitulah. Asli. Oke, terima kasih Pak Bupati sudah menyampaikan closing statement untuk masyarakat Kabupaten Lahat. Kami dari Tempo juga mengucapkan terima kasih.
Pemirsa program Teras Negeri, kita akan kembali juga nih dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi seperti Pak Bupati hari ini untuk kemajuan negeri. Akhir kata, saya Sabana Zahra beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih pemirsa Teras Negeri Tempo. Salam sehat, mohon doa, bisa kami memimpin Kabupaten dengan lebih baik.